Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam itu Ayu masih bergelut dengan pekerjaannya, menatap layar komputer yang mulai membuat matanya perih. Kantuk datang bergantian dengan rasa cemas. Ia tahu betul bahwa beberapa bulan terakhir, tempatnya bekerja sedang berada di ujung tanduk. Perusahaan itu terengah-engah, menghembuskan napas terakhirnya, dan sudah banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan dengan pesangon yang bahkan tak cukup untuk bertahan sebulan. Ayu menolak menyerah. Ia bukan lulusan sarjana, bahkan hanya lulusan sekolah menengah pertama, dan keberadaannya di perusahaan itu adalah keberuntungan yang tak boleh disia-siakan. Banyak temannya yang lulusan universitas masih menganggur, maka ia tetap bertahan, tetap bekerja hingga larut malam, berharap upayanya akan menyelamatkan sesuatu yang sebetulnya sudah tenggelam. Sesekali ia menghela napas, memijat tengkuknya yang pegal. Kantor itu sepi, hanya suara detak jarum jam dan hembusan AC yang menemani. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dan menggema di lorong yang gelap. Siapa yang datang malam-malam begini? Ayu menoleh ke arah pintu. Seorang wanita cantik, kira-kira berusia 40-an, berdiri di sana. Wajahnya tenang, matanya sendu, senyum kecil menggantung di bibirnya. "Belum pulang yuk?" tanyanya lembut sambil melangkah masuk. Tumit sepatunya memantul di lantai, menciptakan suara ketukan pelan yang anehnya menenangkan dan sekaligus menakutkan. "Belum, Bu. Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan," jawab Ayu sopan. Wanita itu mengangguk, kemudian berdiri di sampingnya. "Saya beruntung punya karyawan sepertimu, yuk," katanya suaranya bergetar. "Tapi tempat ini sebentar lagi akan berpindah tangan. Malam ini mungkin malam terakhir kita di sini." Ayu menatapnya. Ada kesedihan mendalam yang sulit dijelaskan. Ia tahu betapa kerasnya wanita itu bekerja membangun perusahaan ini dari nol. Namun keserakahan orang-orang yang iri membuat semuanya runtuh. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya yakin Ibu bisa melewati semua ini. Suatu saat, Ibu pasti bisa bangkit lagi," ucap Ayu sambil menahan air mata. Wanita itu mendekat dan memeluk Ayu. Erat, tubuhnya terasa dingin, terlalu dingin, seolah bukan lagi hangat tubuh manusia. "Terima kasih, Yok. Saya doakan kamu cepat dapat pekerjaan yang lebih baik." Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya kepada Ayu. Ayu menolak, tapi wanita itu memaksa. "Ini untukmu. Hanya ini yang bisa saya berikan. Jumlahnya tidak seberapa, tapi kau layak mendapatkannya." Ayu memeluknya. Sekali lagi sebelum pamit, ia berjalan menuruni tangga kantor dengan tas di bahu dan amplop di tangan. Tapi saat ia mencapai anak tangga terakhir, hembusan angin dingin menyapu tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti. Ada sesuatu yang salah. Detik berikutnya, suara berdebam keras menggema dari atas. Sesuatu jatuh sangat dekat, tepat di depan pintu keluar. Ayu menoleh dan membeku. Tubuh itu terkapar di lantai, posisi tengkurap. Kaki patah dengan sudut yang mustahil. Darah menggenang di sekitar kepala, dan rambut panjang berantakan menutupi wajah yang tak asing. Itu wanita tadi, bosnya, yang baru saja ia peluk, yang baru saja memberinya amplop. Matanya membelalak, napasnya berat, dadanya nyeri. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi tubuh itu nyata, berdarah, mati. Ayu berteriak histeris. Teriakannya menggema sepanjang lorong kosong dan memecah keheningan malam. Satpam yang berjaga di pos depan berlari masuk. Wajah mereka pucat saat melihat tubuh itu. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang begitu baik, begitu peduli pada karyawannya, memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara mengerikan. Salah satu satpam langsung berjongkok, memeriksa denyut nadi wanita itu, lalu berteriak, "Cepat panggil ambulans!" Tangan Ayu gemetar saat mencoba mengambil ponselnya.
tapi jari-jarinya tidak menurut. Ia mengaduk-aduk tasnya tanpa hasil, panik. Untungnya, satpam lain sudah lebih cepat menghubungi layanan darurat. Beberapa menit kemudian, suara sirene ambulans memekik, membelah malam yang kelam. Petugas medis datang, mengangkat tubuh tak bernyawa itu ke atas tandu. Ayu ikut dalam ambulans. Tubuhnya masih gemetar, matanya merah karena terus menangis. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Tapi, saat ambulans berhenti di rumah sakit dan Ayu baru hendak turun, Ayu tiba-tiba terjatuh dan kehilangan kesadaran. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di sebuah ruangan rumah sakit. Aroma obat-obatan dan suara mesin monitor menyambut kesadarannya yang masih setengah. Ia terduduk lemah di ranjang dan saat melangkah keluar dari ruangan, pandangannya langsung tertumbuk pada kerumunan orang yang berdiri di lorong. Keluarga dari wanita cantik itu sudah berkumpul. Beberapa dari mereka menangis terisak. Wajah-wajah mereka penuh duka dan keterkejutan. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang IGD dengan wajah datar. Matanya menunduk saat mengabarkan bahwa wanita itu telah meninggal dunia. Luka parah di kepala, tulang tengkorak yang rusak. Itu yang mengakhiri hidupnya. Ayu jatuh, terduduk, napasnya tercekat. Dunia mendadak gelap, tak seorang pun tahu kapan kematian datang. Ia bisa hadir kapan saja, di mana saja, tanpa suara, tanpa aba-aba, lalu mencabut kehidupan yang telah kehabisan waktu. 7 bulan berlalu dalam kehampaan. Ayu telah mencoba melamar di berbagai tempat, tapi tak satu pun menerima dirinya. Hidupnya mulai hancur, semangatnya padam. Ia bahkan harus membebani kakeknya yang renta hanya untuk sekadar makan. Hari-harinya diisi dengan penyesalan dan rasa tidak berguna. Hingga suatu sore, saat ia menggulir halaman Facebook, sebuah postingan lowongan kerja mencuri perhatiannya. Dibutuhkan seorang wanita maksimal usia 30 tahun untuk merawat seorang lansia. Tak ada persyaratan, tak perlu ijazah, tak perlu pengalaman. Ia menyalin nomor itu dan langsung mengirim pesan dengan tutur kata yang sopan dan penuh harap. Tak lama, ponselnya berdering. Suara wanita dari seberang telepon terdengar lembut dan hangat. "Apa benar ini dengan Ayu?" tanyanya. "Kebetulan, saya belum mendapatkan pengasuh untuk bapak saya. Kalau Ayu bersedia, silakan datang ke alamat yang saya kirimkan." Ayu nyaris tak percaya. Ini seperti setitik cahaya di terowongan gelap. Ia berkali-kali mengucap terima kasih sebelum menyiapkan diri. Sekitar 1,5 jam kemudian, ia sampai di depan rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi yang tertutup sulur-sulur tanaman liar. Saat pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya, Ayu sempat terpaku. Halaman rumah itu luas tapi tidak terawat. Tanaman mati berserakan, pot-pot bunga pecah di beberapa sudut, dan cat rumah mengelupas seperti kulit luka lama. Udara di sana terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang enggan dibagi. "Selamat datang, Ayu," sapa seorang wanita berwajah ramah berusia sekitar 30-an. Ia tersenyum, tapi matanya tampak lelah. Setelah mengobrol sebentar, Ayu diajak masuk ke dalam sebuah kamar yang pencahayaannya temaram. Di sana duduk seorang lelaki tua di kursi roda. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kain tua yang dijemur terlalu lama. Ia menghadap jendela, punggungnya membungkuk. Bu Risma, wanita tadi, memperkenalkan Ayu kepada ayahnya, namun lelaki itu tidak menoleh. Saat Bu Risma mencoba menyentuh bahunya, lelaki itu menepis dengan kasar. "Maaf, beliau memang begitu, kadang lupa sama anggota keluarga sendiri," ujar Bu Risma pelan. Ayu tersenyum canggung dan mendekat. Ia meraih tangan si kakek dengan lembut, mencoba memberi rasa hangat, namun tiba-tiba si kakek mencengkeram tangan Ayu kuat-kuat. Matanya yang tadi kosong kini menatap lurus pada Ayu, penuh kemarahan dan ketakutan yang menyatu. "Pulang, pulang, pulang," bisiknya berulang-ulang. Cengkeramannya sakit, kuku-kukunya menekan kulit Ayu hingga nyaris berdarah. Ayu terkejut, mencoba menarik tangannya, namun genggaman itu terlalu kuat. Bu Risma panik, buru-buru membantunya melepaskan tangan si kakek dari pergelangan Ayu. Setelah beberapa detik yang menegangkan,
Akhirnya tangan itu terlepas. Dia itu maksudnya baik ya, mau mengurus Bapak. Kami kan gak selalu di rumah, kadang sibuk kerja di luar, ujar Bu Risma dengan nada agak tinggi. Kakek itu diam, nafasnya terdengar berat. Walaupun sebenarnya Ayu merasa ketakutan setiap kali mendekati si kakek, namun ia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan ini sangat ia butuhkan. Setelah beberapa saat, ia dan Bu Risma keluar dari kamar tempat si kakek duduk, dan Bu Risma menatapnya dengan serius. Bagaimana Ayu? Apakah kamu masih ingin merawat bapak saya? Dia memang agak kasar, maklumlah, sudah tua, ujar Bu Risma sambil memegang bahu Ayu, berharap ada keyakinan di mata gadis itu. Ayu tersenyum lemah, mencoba menguatkan diri. Saya mau, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin merawat beliau, jawab Ayu dengan penuh ketulusan. Bu Risma tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan memberikannya pada Ayu. Kalau begitu, kembalilah kemari besok. Ini uang untuk membeli perlengkapanmu. Soalnya, kalau sudah di sini, kamu tidak boleh keluar lagi sebelum sampai waktu cuti, ujar Bu Risma sambil tersenyum. Ayu menerima uang itu dengan tangan gemetar, tak kuasa menahan air mata yang hampir jatuh. Sudah lama ia tidak memegang uang sebanyak itu. Setelah berterima kasih berkali-kali, Ayu berjalan pulang, masih memuji kebaikan bos barunya yang begitu percaya padanya. Dalam hatinya, Ayu merasa sangat beruntung, meskipun ia sadar ia bisa saja tidak kembali ke sana lagi. Namun, rasa takut itu ia pendam, tak ingin curiga sedikit pun. Keesokan harinya, Ayu kembali ke rumah Bu Risma dengan membawa tas besar berisi pakaian. Wanita yang tadi membuka pagar menyambutnya dengan ekspresi yang dingin, seperti biasa. Begitu sampai di dalam, Ayu langsung disambut oleh Bu Risma yang menyambutnya dengan ramah. Selamat datang Ayu, kami senang bisa memiliki kamu di sini, ujar Bu Risma sambil menunjukkan kamar yang akan Ayu tempati selama bekerja. Hari itu juga, Ayu mulai bekerja, merawat si kakek mulai dari memandikan, memakaikan baju, hingga membersihkan kotoran si kakek. Tak terasa seminggu berlalu, Ayu mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Ia bisa beradaptasi dengan si kakek, meskipun terkadang beliau masih menunjukkan sikap kasar terhadapnya. Ayu sudah mulai mengenal Bu Risma dan anak-anaknya. Mereka tampak baik, namun Ayu merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Malam itu, wajah Bu Risma terlihat kusut, seperti ada sesuatu yang membebaninya. Ayu, titip bapak ya. Saya harus keluar kota selama beberapa hari, ujar Bu Risma dengan nada serius. Ayu mengangguk, mencoba mengerti meskipun di dalam hati ia merasa ada yang tidak beres. Sejak mobil Bu Risma pergi meninggalkan rumah itu, Ayu merasa ada ketenangan yang mencekam di sekitar rumah besar itu. Malam semakin larut, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamar Ayu. Siapa yang datang tengah malam seperti ini? Ayu ragu untuk membuka, namun setelah mendengar suara yang ia kenali, suara suaminya Bu Risma, ia segera bergegas keluar. Ada apa, Pak? Tanya Ayu dengan suara cemas. Nyonya kamu kemana? Suami pulang kerja, tapi tidak disediakan makanan, jawab lelaki itu dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Ayu menjawab dengan lembut, maaf Pak, ibu sudah pergi sejak tadi bersama ibu yang satunya. Ya sudah, tolong buatkan saya teh kayu manis. Taruh di meja dapur, saya mau ganti baju. Dulu, ujar lelaki itu, suaranya keras namun tidak bersahabat. Tanpa membantah, Ayu langsung berjalan ke dapur. Ia mengisi air ke dalam ceret, memasukkan sebatang kayu manis, dan menyeduhnya. Saat ia menyiapkan gula dan teh, tiba-tiba tubuhnya merinding. Tanpa ia sadari, Pak Bambang sudah berdiri tepat di belakangnya. Dengan gerakan cepat, lelaki itu melingkarkan tangannya di pinggang Ayu. Ayu terkejut dan langsung berusaha meronta, tapi pelukan Pak Bambang sangat kuat, membuatnya tak mampu melawan. Tubuh Ayu terasa lemah, tak ada kekuatan untuk melepaskan diri. Ia mencoba berteriak, namun mulutnya seketika tertutup tangan Pak Bambang yang begitu kasar. Pria itu semakin liar, bernafsu seperti kesetanan, menggerayangi tubuh Ayu yang hanya bisa menangis, mulutnya terkunci rapat, dan tubuhnya lemas tanpa daya. Setelah melakukan hal yang tidak seharusnya pada Ayu, Pak Bambang langsung pergi begitu saja.
meninggalkan Ayu yang terkulai lemas, menangis, dan dengan tubuh setengah telanjang. Keadaan itu terus membekas di benaknya dan tubuhnya masih gemetar setiap kali mengingat kejadian itu. Keesokan harinya, saat Ayu sedang menyuapi si kakek, ia dipanggil oleh Pak Bambang. Jantung Ayu seketika berdetak kencang. Ia masih takut, ketakutan yang mendalam akan apa yang terjadi semalam. Si kakek, yang sudah mulai menyayangi Ayu, langsung meraih tangannya saat ia hendak pergi keluar. "Ayo!" teriak si kakek dengan tergesa. Ayu terkejut, tapi kemudian menuruti, mengikutinya keluar. "Jangan beritahu apa yang terjadi tadi malam pada Risma. Kalau sampai kamu memberitahukan itu semua, saya tidak akan segan-segan memecatmu. Mengerti?" Suara Pak Bambang rendah, penuh ancaman. Ia menyelipkan berlembar-lembar uang ke dalam baju Ayu dengan tangan yang kasar. Ayu sangat merasa terhina oleh kelakuan Pak Bambang. Mata Ayu yang sudah berair, penuh dengan amarah dan air mata yang tertahan, ia mengumpulkan seluruh keberanian dalam dirinya. "Saya bukan pelacur," ujar Ayu, suara penuh emosi, gemetar. "Saya akan tetap melaporkan apa yang Bapak lakukan terhadap saya pada Bu Risma. Dan satu lagi, saya memang orang miskin, tapi saya tidak takut dipecat." Ayu melemparkan uang itu dengan keras ke wajah Pak Bambang, seolah ingin melemparkan semua rasa malu dan kehinaan yang telah ditimpakan padanya. Pak Bambang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Jangan main-main dengan saya, Ayu. Jika saya hancur, keluarga kamu pun harus hancur," bentak Pak Bambang. Suaranya menggelegar, penuh ancaman. Sebelum ia berjalan meninggalkan Ayu yang terdiam, tubuhnya menggigil. Ayu menangis terisak, hatinya penuh kebingungan dan ketakutan. Setelah sedikit tenang, Ayu langsung mengumpulkan uang yang tadi dilemparkan Pak Bambang. Ia sengaja mengumpulkannya, bukan untuk dirinya, melainkan sebagai bukti pengaduannya kepada Bu Risma. Uang itu cukup banyak, 2.500.000, jumlah yang mengerikan bagi Ayu yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Namun, entah mengapa, setelah melihat uang itu, Ayu merasa benci. Ia membencinya, membenci apa yang telah terjadi padanya. Setelah beberapa lama, Ayu kembali ke kamar si kakek, mencoba untuk menyembunyikan perasaan pahit di dalam hatinya. "Kau tidak apa-apa, Cuk?" tanya si kakek dengan nada lembut. Ayu menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meskipun rasa sakit itu begitu dalam. "Matamu seperti habis menangis," kata si kakek, meraba kepala Ayu dengan lembut. "Kau dimarahi Bambang?" tanyanya lagi, terdengar penuh kekhawatiran. Ayu menggelengkan kepala lagi. "Saya rindu kakak saya," jawab Ayu, berusaha menghindari pertanyaan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. "Kakekmu beruntung punya cucu yang perhatian sepertimu. Sayangnya, aku tidak seberuntung itu," ucap si kakek dengan suara pelan, penuh makna. Malam itu, Ayu bermimpi berada di sebuah lahan pemakaman, tempat yang terasa begitu asing, namun juga sangat familiar. Jalan pemakaman yang terhampar di depannya seolah menyembunyikan sebuah rahasia kelam. Ketika ia terbangun dari tidurnya, tubuhnya terasa lemas, lelah, dan sangat tertekan. Tapi malam itu belum selesai. Di tengah kegelapan, ia kembali mengalami pelecehan, kali ini lebih mengerikan. Pak Bambang masuk secara diam-diam ke dalam kamarnya, menyelinap seperti bayangan. Ayu yang terkejut, merasa takut sekali. "Kau tahu siapa dia, Ayu?" tanya Pak Bambang. Wajahnya penuh senyum licik yang mengerikan. "Kalau kau berani melawan atau melaporkan ini semua pada Risma, aku akan menyakiti orang yang ada di foto ini," tambahnya sambil memperlihatkan sebuah foto yang dibawa. Ayu menatap foto itu dengan cemas, hatinya semakin tercekik oleh ketakutan. Hari itu juga, Ayu memutuskan untuk membawa si kakek keluar, berjalan-jalan di sekitar rumah besar itu. Saat berada di salah satu titik di halaman, Ayu tanpa sengaja melihat ke arah jendela di kamar atas. Seorang perempuan berambut pirang, mengenakan gaun hijau, berdiri di sana, menatap Ayu dengan tatapan yang tajam dan penuh makna. Namun anehnya, perempuan itu menghilang begitu saja saat Ayu mengalihkan pandangannya sesaat. Ayu terkejut dan kebingungan, segera kembali menatap jendela itu.
tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Secepat itu dia pergi, gumam Ayu pelan, tanpa sadar mengucapkannya. Bi. Siapa, Cuk? Tanya si kakek. Suaranya terdengar khawatir. Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Saya cuma melihat tikus, jawab Ayu terbata-bata, berusaha menghindar. Si kakek terdiam, memandang Ayu dengan tatapan yang sulit dipahami. Tiba-tiba, si kakek menarik tangan Ayu dan meminta Ayu untuk mendekatkan telinganya. Kau sudah melihatnya, bisik si kakek pelan, suaranya penuh rahasia. Wanita berambut pirang itu, lanjut si kakek, suaranya semakin serak. Detik itu juga, tubuh Ayu terasa kaku, terkejut, dan bingung. Dari mana kakek tahu? Batin Ayu. Memangnya itu siapa? Tanya Ayu, juga berbisik. Sebelum si kakek bisa menjawab, tiba-tiba sebuah pot bunga kosong melayang dari arah atas dan mengenai punggung Ayu. Ayu meringis kesakitan, tapi begitu ia melihat ke arah atas, tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan cepat, si kakek menunduk dan melepaskan tangan Ayu. Malam pun tiba, hujan dan petir mengguntur di luar. Suara gemuruh itu membuat Ayu enggan keluar dari kamarnya. Ia mengunci rapat pintunya, menambahkan beberapa kunci tambahan di depan pintu. Takut jika Pak Bambang kembali, mengganggunya. Malam itu, tubuh mungil Ayu terbungkus rapat dalam selimut. Namun, karena selimut yang terlalu tipis, tubuh Ayu masih merasakan dingin yang menusuk, membuatnya terjaga dari tiduran yang seharusnya. Dengan gemetar, ia bangun dan mengambil jaketnya, lalu menambahkan lapisan tebal selimut ke tubuhnya. Setelah merasa agak hangat, Ayu mencoba memejamkan matanya, berharap bisa tidur. Tetapi baru beberapa saat ia menutup matanya, ia mendengar suara teriakan seorang wanita. Samar-samar terdengar dari arah warung belakang. Pada awalnya, Ayu tidak terlalu menanggapi suara itu, berpikir bahwa itu mungkin hanya angin atau suara lainnya. Tetapi semakin lama suara itu semakin mendekat, berpindah-pindah tempat. Jantungnya berdegup kencang, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang membuatnya gelisah. Ayu akhirnya bangun, duduk di pinggir kasurnya, dan mencoba memusatkan perhatian pada suara yang semakin jelas itu. Teriakan itu bukan suara angin, itu suara manusia yang jelas, dan sesuatu di dalam dirinya membuatnya merasa harus tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, Ayu segera beranjak dari tempat tidurnya, berjalan cepat ke jendela dan mengintip keluar. Di bawah derasnya hujan, kilat yang menyambar-nyambar, Ayu melihat 3 orang memakai jas hujan sedang menyeret seorang wanita yang tubuhnya tampak lemas dan terkulai. Jantung Ayu terasa seperti berpacu dengan waktu. Siapa mereka? Apa yang sedang terjadi pada gadis itu? Ayu merasa kalut, ketakutan, dan bingung, namun dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa takutnya. Tanpa berpikir panjang, Ayu bergegas keluar dari kamarnya, berjalan dengan hati-hati melalui pintu dapur, mengendap-endap untuk mengikuti jejak orang-orang yang tadi ia lihat. Sesekali, ia menyapu wajahnya yang sudah basah oleh air hujan, tetapi rasa dingin yang menusuk tubuhnya sudah tidak lagi bisa ia hiraukan. Ayu terus berjalan, semakin jauh, sampai akhirnya ia tiba di sebuah lahan pemakaman yang cukup luas. Batu, nisan di sana terbuat dari kayu, tampak usang dan dikelilingi oleh kabut yang tebal. Di tengah-tengah hujan yang masih deras, Ayu mulai kehilangan jejak orang-orang tadi. Kebingungannya semakin menjadi, sampai tiba-tiba sebuah benda keras mendarat di kepalanya dengan keras, membuatnya terjatuh seketika. Penglihatannya menjadi gelap, tubuhnya terkulai lemah. Ketika ia akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan pengap yang bau. Mulutnya terasa pahit, kaki dan tangannya terikat erat pada sebuah bangku yang kasar. Sakitnya bekas pukulan di kepalanya masih terasa sangat hebat. Pandangannya kabur, samar-samar ia bisa melihat banyak orang mengelilinginya. Namun wajah mereka tidak tampak jelas. Ayu merasakan hawa yang menekan di sekitar tubuhnya, suasana yang menakutkan dan tidak dikenalnya. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka berbicara dengan nada membentak. Berulang kali kamu diberi pekerjaan, tapi malah kamu lebih tertarik dengan apa yang kami kerjakan. Dasar pelacur. Suara itu milik Bu Risma dan terdengar sangat mengerikan, penuh kebencian.
Ayu merasa seakan-akan jantungnya berhenti seketika. "Dengar perempuan sundal, gara-gara kau sudah tidak ada perawan, aku terpaksa menumbalkan adikku," kata Bu Risma, dan seketika itu juga sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ayu. Tubuhnya dipukul, ditendang, diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. Rasa sakit itu mengalir di sekujur tubuhnya. Sakit yang semakin tak tertahankan, terutama ketika salah satu di antara mereka meremas dengan keras payudaranya. Ayu menjerit, menangis sejadi-jadinya. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Siksaan itu berlanjut tanpa ampun. Berkali-kali Ayu dipukul dengan kayu di bagian kakinya. Darah mulai mengalir dari tubuhnya yang penuh luka. "Dia yang memperkosaku! Dia yang telah merenggut keperawananku!" teriak Ayu. Bentak Bu Risma dengan marah, seraya menjambak rambut Ayu hingga banyak helai rambut yang tercabut paksa. Ayu merasakan setiap helai rambut yang tercabut seperti 1000 duri yang menancap di kulitnya. "Suamimu, dia bajingan, bangsat," kata Bu Risma dengan suara bergetar penuh kebencian. Tubuh Ayu bergetar, menahan sakit yang tiada terperikan. Tiba-tiba, perkelahian sengit antara Bu Risma dan suaminya, Pak Bambang, pecah. Perkelahian itu semakin tidak terkendali, sampai akhirnya Ayu tidak bisa lagi mendengar apa-apa, hanya kegelapan yang menyelimuti semuanya. Saat ia kembali sadar, suara seseorang terdengar di dekat telinganya. "Bangun Ayu, ini kakek." Suara itu membuat Ayu membuka matanya pelan. Wajahnya kabur, namun ia tahu siapa yang ada di depannya. "Kasihan kamu, Ayu. Cukup, kakek akan membebaskanmu." Suara kakek itu penuh dengan rasa empati. Ayu, yang masih kebingungan, bertanya lemah, "Kenapa kakek ada di sini? Bukankah kakek?" "Tidak bisa jalan," jawab kakek itu dengan nada tenang. "Nanti kakek ceritakan, tapi tidak sekarang. Sekarang aku harus membawamu keluar dari lingkaran setan ini," kata si kakek. Ayu merasa bingung, terkejut. Selama ini, kakek itu tampak begitu lemah, namun kini kakek itu berkata dengan tegas, "Apa ini hanya akting? Haruskah aku percaya pada kakek?" Ayu bergumam dalam hati, terus diliputi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. "Gawat, mereka rupanya sudah berbaikan," gumam si kakek pelan, melihat dua sosok yang berjalan mendekat dari kejauhan. Seketika, kakek itu segera menarik Ayu untuk bersembunyi, dan mereka bergerak cepat mengelilingi pemakaman, mencari jalan keluar. Ayu yang masih terhuyung, lemas, dan kesakitan akibat siksaan tadi, berusaha untuk tetap bertahan. Setiap langkahnya terasa begitu berat, tubuhnya terasa hancur, setiap gerakan menambah derita. "Siapa mereka kakek?" tanya Ayu, matanya yang sayu, menatap sekeliling, melihat bayangan-bayangan yang bergerak di kegelapan. "Tidak ada siapa-siapa, kita hanya berdua," jawab si kakek dengan suara yang terdengar begitu lelah, namun tetap berusaha tenang. Cahaya sinar mulai tampak di kejauhan, memantul dari balik awan tebal, dan langkah kaki si kakek yang membawa Ayu semakin dipercepat. Mereka harus segera keluar dari tempat ini, atau semuanya akan berakhir. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang menyeramkan, mereka berdua berhasil keluar dari pemakaman. Meskipun tubuh Ayu rasanya nyaris tak mampu bergerak lagi, kakek itu terus memapah Ayu, membantunya melangkah menuju jalan keluar. Begitu mereka tiba di depan rumah, pagar rumah sudah terbuka dan terlihat seorang pria duduk di belakang setir sebuah mobil kijang tua milik si kakek. Tanpa banyak kata, si kakek membantu Ayu masuk ke dalam mobil, lalu ikut masuk dan menutup pintu dengan cepat. Mobil itu meluncur ke jalan, melaju cepat, menembus malam yang semakin kelam. Ayu, dalam kelelahan yang mencekam, sekilas kembali melihat sesosok perempuan berambut pirang berdiri di kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu menghilang seperti ditelan kegelapan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di sebuah penginapan tua yang hampir roboh. Bangunannya miring dan tak terawat. Si kakek membantunya keluar dari mobil, lalu membawa Ayu masuk ke dalam penginapan yang remang-remang. Sesampainya di dalam, si kakek meminta Evan untuk membelikan Ayu obat-obatan. Lalu setelah Evan pergi, si kakek mulai bercerita dengan suara bergetar, seolah mengungkapkan sebuah rahasia gelap yang sudah lama terkubur. Wanita yang kau lihat itu, Ayu, adalah sosok hantu pesugihan.
Dia sering menampakkan wujudnya, dan jika dia sudah sering menampakkan dirinya, itu berarti penumbalan akan segera dilakukan. Jika tidak, kekayaan yang kami miliki akan musnah dalam sekejap. Si kakek mulai bercerita dengan suara yang berat, seperti menanggung beban yang tak terkatakan. Aku yang memulai semua ini. Aku yang menciptakan kesehatan untuk anak-anakku. Mereka hanyalah korban dari keserakahanku. Aku harap kau mau maafkan mereka, Ayu. Cukup aku yang harus disalahkan atas semua ini. Aku sudah banyak menumbalkan gadis-gadis, dan orang yang kau kenal sebagai pembantu itu adalah dukun yang dari dulu membimbingku. Lanjut kakek itu, matanya yang suram menatap Ayu. Aku sudah tidak mau lagi melakukan semua ini, tapi dia menghasut agar anak-anakku yang meneruskannya. Bertahun-tahun aku diancam, disuruh berpura-pura lumpuh untuk menarik minat para gadis yang mencari pekerjaan. Maafkan aku, Ayu, aku terjebak dalam permainan mereka. Kakek itu terisak, suaranya gemetar. Ayu yang mendengar pengakuan itu merasa seakan dunia sekitarnya runtuh. Mereka mengancam akan membunuh anak bungsuku, adiknya Risma, dan menumbalkannya pada makhluk jahanam itu. Aku tidak kuasa menolak, karena aku tahu ancaman itu akan benar-benar terjadi. Malam ini, adikku itu dibunuh dan dijadikan tumbal oleh kakaknya sendiri, kata si kakek, terisak, suara penuh penyesalan. Betapa terkejutnya Ayu mendengar pengakuan itu. Ia merasa seolah-olah terjatuh ke dalam jurang kegelapan yang dalam. Tapi ia tidak bisa menyalahkan si kakek, meski dalam hati ada kebencian yang pernah ia rasakan. Ayu, meskipun terluka, juga menyimpan rahasia besar dalam dirinya, sebuah rahasia tergelap yang harus ia bawa sampai mati. Beberapa saat kemudian, Evan kembali membawa sekantung obat-obatan dan memberikannya pada Ayu, bersama minuman untuk menenangkan tubuh yang masih gemetar. Cucuku ini sangat berbeda dari orang tuanya, kata si kakek dengan lirih setelah luka-luka. Ayu diobati. Ayu mengangguk pelan, merasakan ketenangan yang sementara, meskipun perasaan tak menentu tetap menggelayuti hatinya. Saat Evan berpamitan untuk pergi, Ayu memandang si kakek dengan tatapan penuh harap. Sebaiknya kakek ikut kami saja, ujar Ayu. Tetapi si kakek hanya tersenyum lemah. Tidak, Ayu. Aku yang memulainya. Aku pula yang akan mengakhirinya. Jika malam ini adalah pertemuan terakhir kita, kakek benar-benar minta maaf telah menjebakmu. Kakek sangat menyayangi kalian berdua, kata kakek itu. Dan Ayu merasa dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menahan air mata yang akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, dan mungkin yang terakhir, mereka bertiga berpelukan erat, merasakan kehangatan yang sedikit menghapus rasa takut dan cemas yang terus menggerogoti hati. Setelah si kakek pergi, Ayu dan Evan memandangnya dengan tatapan penuh kecemasan, melihatnya keluar dari penginapan, menuju mobilnya bersama kakek-kakek lainnya. Itu siapa, Fat? Tanya Ayu, suaranya terdengar ragu. Itu kakek Amin, sahabat kakek. Beliau pemilik penginapan ini, jawab Evan. Wajahnya tampak kalut, cemas. Baru saja mereka berdua tinggal beberapa waktu, tapi tiba-tiba Ayu merasa gelisah. Rasa khawatir itu datang begitu saja, seperti angin yang datang tanpa bisa dihentikan. Ayo, bangun. Aku khawatir dengan kakek. Apa tidak sebaiknya kita menyusul kakek? Ujar Ayu dengan suara lirih, matanya yang bengkak karena menangis. Evan terbangun, sedikit kesal. Aku tidak mau. Kedatangan kita ke sana malam-malam hanya akan mengganggu fokus kakek. Aku yakin beliau aman bersama kakek Amin, jawab Evan dengan suara berat, mencoba menenangkan Ayu. Tetapi Ayu tidak bisa mengusir rasa khawatir yang semakin menggelayuti hatinya. Bagaimana kalau mereka menyakiti keluarga aku, Fat? Tanya Ayu. Pikirannya mulai dipenuhi ketakutan yang tak terucapkan. Ia teringat peringatan Pak Bambang, ayah Evan, yang mengancam akan menyakiti keluarganya jika Ayu mencoba melawan atau mengadu. Nafas Ayu seketika naik turun, ingat betapa ia sangat menyayangi kakeknya itu. Ia memukul-mukul lantai, frustrasi, bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Benang, aku rasa mereka tidak akan tahu secepat itu tentang keluargamu. Walaupun kemungkinan itu ada, pasti itu membutuhkan waktu. Tidak malam ini,
kita masih punya waktu untuk berbuat sesuatu. Jadi lebih baik kita tunggu saja kabar dari kakek, ujar Evan, mencoba meyakinkan Ayu. Ayu hanya bisa menangis, perasaan tak menentu menguasai dirinya. Lalu bagaimana kalau ayahmu tahu tentang kakekku? Tanya Ayu, masih penuh kecemasan. Aku pernah diancam saat itu. Ayahmu, Pak Bambang, menunjukkan gambar kakekku. Dia tahu di mana kakekku berada. Keluargaku diancam, ujar Ayu. Tak sadar kata-katanya keluar begitu saja. Evan menatap Ayu dengan tatapan tajam. Apa masalah tunggal itu? Tanyanya. Bibirnya bergetar menahan amarah. Dia memperkosa aku, jawab Ayu dengan suara serak, tanpa sadar. Evan langsung mengepalkan tangannya. Wajahnya berubah tegang, begitu marah. Biadab, gumamnya dengan geram. Dan Ayu merasa ada perasaan yang terpendam dalam diri Evan. Dia merasa tak punya keberanian untuk melawan, hanya bisa berdiam diri. Tak disangka, Evan justru memeluk Ayu, pelukan yang penuh empati. Mereka berdua menangis dalam keheningan. Dua jiwa yang saling mencari pengertian di tengah malam yang mencekam. Tak berapa lama, Evan melepaskan pelukannya dan berdiri, matanya penuh tekad. Aku akan menyusul kakek, katanya. Aku ikut, jawab Ayu, meskipun Evan dengan tegas menolaknya. Tidak, sebaiknya kamu di sini saja, di sini lebih aman, ujarnya, tapi Ayu tetap bersikeras. Aku akan ikut, tidak peduli apapun, kata Ayu, suara tegas meskipun hatinya bergetar. Akhirnya, Evan mengalah, dan mereka berdua keluar dari kamar menuju ke ruangan di penginapan. Setelah membongkar dan mengacak-acak semua barang di sana, akhirnya Evan menemukan sebuah kunci motor. Tanpa ragu, ia menarik tangan Ayu dan membawanya ke parkiran. Di sana, sebuah motor bermerek Astrea terparkir, tampak sudah berdebu dan usang. Evan segera mencocokkan kunci motor tersebut dan motor itu pun hidup. Dengan suara mesin yang bergemuruh, mereka berangkat, lampu motor itu menyibak kegelapan malam, menembus hujan yang masih turun meskipun tak setebal sebelumnya. Di tengah jalan, saat Evan memacu laju motornya, tiba-tiba mereka melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Ayu langsung mengenalinya. Wanita itu adalah sosok yang pernah ia lihat sebelumnya. Hati Ayu berdegup kencang, rasa takut mulai menguasai dirinya. Ketika Evan berusaha menghindar, tak sengaja mereka berdua terjatuh karena menabrak pembatas jalan. Sialan! Umpat Evan dengan geram, sementara Ayu merasakan nyeri di tubuhnya. Ia berusaha bangkit, melihat sekelilingnya, tetapi jalanan hanya gelap, sunyi, dan penuh ketegangan. Mereka berdua terluka karena tergores bebatuan di pinggir jalan. Dengan kesulitan, Evan berjalan mendekati wanita yang tadi menghalangi jalan. Tetapi sesaat setelah ia mendekat, wanita itu menghilang begitu saja. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya mereka berdua, dan Ayu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Fat, ada yang tidak beres, kata Ayu dengan suara bergetar. Evan menatapnya, mencoba menutupi perasaannya. Ia tak ingin membuat Ayu semakin takut. Namun, tanpa ia ketahui, Ayu sudah beberapa kali melihat perempuan itu yang disebut-sebut oleh si kakek sebagai hantu pesugihan. Setelah beberapa saat mencoba dan mencoba, akhirnya motor itu berhasil hidup. Namun lampunya mengalami kerusakan akibat terjatuh tadi. Lampunya tidak menyala, dan dalam keheningan yang mencekam, Evan berbisik. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat dalam kegelapan. Ayu, meski tubuhnya terasa lelah dan sakit, mencoba menenangkan. Pelan-pelan saja, Fat. Aku yakin kamu pasti bisa. Mereka melanjutkan perjalanan, hanya mengandalkan suara mesin yang bergemuruh dalam kegelapan yang begitu pekat. Beberapa kali mereka hampir celaka, terganggu oleh penampakan sosok-sosok menyeramkan yang muncul tiba-tiba di jalanan gelap itu. Bayangan gelap yang bergerak, suara langkah kaki yang tak terlihat, semuanya terasa begitu menekan. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di depan pintu pagar. Evan memarkirkan motornya dengan hati-hati di luar pagar, lalu mereka berdua mengendap-endap masuk. Di dalam, suasana sunyi menyelimuti, hanya terdengar langkah kaki mereka yang terpincang-pincang. Ayu, meski kesakitan, berusaha untuk tetap berjalan mengikuti Evan. Mereka menuju rumah, namun suasana rumah terasa kosong, tak ada tanda kehidupan. Aku rasa mereka ada di pekuburan, Fat,
kata Ayu dengan suara bergetar. Kuburan, jawab Evan singkat, menyadari ketegangan yang menyelimuti mereka. Ayu segera berjalan keluar rumah, mencoba mengingat-ingat jalan yang menuju kuburan itu lagi. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok bersahutan, menandakan sebentar lagi fajar akan tiba. Namun malam itu masih begitu tebal, begitu gelap. Untung saja Ayu berhasil menemukan kuburan-kuburan itu. Mereka berjalan di antara deretan batu nisan. Beberapa kali Evan terjatuh karena kakinya yang tersandung di tanah yang tak rata. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang sebelumnya digunakan untuk mengikat dan menyiksa Ayu. Tempat itu masih sunyi, tak ada suara apapun. Evan dengan hati-hati memberanikan diri untuk masuk. Aroma busuk yang menyengat menusuk hidung membuatnya hampir muntah. "Ada apa, Fat? Apa kakek ada di sana?" tanya Ayu. Suara cemasnya hampir tak terdengar. "Kosong," jawab Evan. Namun kegelapan dan kesunyian yang begitu berat membuatnya merasa semakin terperangkap. Mereka berdua bergegas keluar, namun belum sempat melangkah jauh, suara langkah terdengar mendekat dari belakang. Evan, yang baru saja menghadap ke belakang, merasa tubuhnya tiba-tiba terhantam, terjatuh ke tanah. Ayu gemetar melihat siapa yang telah memukul Evan, wanita paruh baya yang disebut-sebut oleh si kakek sebagai dukun. "Ayo mundur," suara Ayu bergetar, namun ia tahu tak ada jalan lain selain bertahan. Tanpa senjata, hanya berbekal ketakutan dan keteguhan hati, Ayu mundur beberapa langkah. Wanita itu mendekat, tatapannya kosong dan tajam. Evan, meski tubuhnya terhuyung, berusaha bangkit. Dengan tenaga yang tersisa, ia memegangi wanita itu, dan Ayu segera memukulnya dengan panik. Mereka berdua mengeroyoknya, berusaha melepaskan diri dari cengkraman kekuatan gelap yang mengancam mereka. Beberapa saat kemudian, darah sudah mengalir dari kepala wanita itu. Evan akhirnya melepaskannya dan mengajak Ayu untuk segera pergi. Tangan mereka masih gemetar, cemas, takut. Itu adalah kali pertama bagi mereka untuk memukul seseorang, dan rasa ngeri itu masih membekas di setiap gerakan mereka. Saat akan pergi, Evan kembali tersandung, namun kali ini bukan karena batu nisan yang membuatnya jatuh. Ada sosok tubuh terbaring di sana, dalam kegelapan yang pekat. Mereka berdua berhenti dan memeriksa tubuh itu, mencoba memastikan apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Namun, mereka tak menyadari, di belakang mereka, sosok perempuan berambut pirang itu berdiri. Ayu merasakan hawa dingin yang begitu tajam, dan Evan yang mulai sadar seketika merasa ada yang salah. Namun sudah terlambat. Sosok itu mulai mendekat dengan langkah yang sangat pelan, tapi pasti. Evan mencoba menarik tangan Ayu, namun ia tersandung batu nisan lagi, jatuh dengan keras. Tangan Ayu terlepas dari genggamannya, dan seiring dengan itu, sosok perempuan itu menghilang dalam kegelapan, begitu cepat, begitu mengerikan. Ayu meraung-raung, entah kenapa suaranya terdengar begitu asing, begitu lain, seolah bukan lagi suara Ayu yang ia kenal. Ia mengelus kepala Evan, kemudian pergi. Evan mencoba mengikuti kemana Ayu pergi, dan ternyata langkahnya mengarah ke salah satu jalan yang mengharuskan mereka memanjat pagar pembatas untuk sampai ke jalan yang berada di luar. Evan, yang awalnya takut untuk memanjat, akhirnya memberanikan diri, meski ia nampak sangat kesulitan. Ia terus memfokuskan pandangannya pada pijakan kakinya, namun anehnya, Ayu sudah berada di luar pagar dan terus berjalan meninggalkan Evan. Meski ketinggalan, begitu sampai di bawah, Evan langsung berlari mengejar Ayu. Matahari terasa begitu lambat untuk terbit, seolah waktu sengaja menunda kedatangannya. Ayu berjalan menuju sebuah rumah yang tampak aneh, dengan penerangan hanya berupa lampu pelita yang berkedip lemah. Tanpa ragu, Ayu masuk ke dalam, dan benar saja, di dalam sana ada seorang perempuan yang terikat. Ayu melepaskan ikatannya dan menyuruh perempuan itu untuk pergi, sementara ia langsung menuju loteng rumah. Di atas, si kakek sudah terbunuh, dan Pak Bambang masih memegangi kapak, berdiri dengan tatapan kosong. Ayu tidak ragu, ia langsung menyerang Pak Bambang. Lelaki itu berusaha melawan, namun kekuatan tubuh Ayu jauh lebih besar darinya. Mendengar suara ribut-ribut dan beberapa gebrakan kaki di lantai, Evan memberanikan diri untuk naik, khawatir terjadi sesuatu pada Ayu. Namun, ketika ia sampai,
Ia melihat Ayu yang tengah berusaha membunuh Pak Bambang. Evan, yang pada awalnya ingin menolong ayahnya, akhirnya membatalkan niat itu. "Nama aku Kemunik dulu. Aku sama sepertimu, tapi mereka telah menjadikanku seperti ini," ucap Ayu dengan suara datar, kosong. Evan tidak mengerti maksud pembicaraan Ayu, namun saat ia ingin bertanya, tubuh Ayu terhuyung, kemudian terjatuh. Evan ragu-ragu saat ingin mendekati Ayu, dan saat ia melihat ke samping, ia terkejut. Kakeknya sudah meninggal di sampingnya bersama ibu Ayu, Bu Risma. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Evan dengan cemas. Namun tiba-tiba Ayu tersedak dan memuntahkan sesuatu yang menggumpal keluar dari tenggorokannya. Ayu kembali tersadar dan langsung meracau tak karuan, sangat syok setelah melihat semua yang terjadi, sikap Pak Bambang yang telah meninggal bersama anak dan menantunya. Ayu tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Dengan bantuan Evan, mereka berdua turun dari loteng. Di luar rumah, matahari sudah muncul dan mulai menyinari tempat itu, memecah kegelapan yang sebelumnya menyelubungi. Di sana juga ada perempuan yang sebelumnya terikat dan dibebaskan oleh Ayu. Ketiganya saling bertukar senyum dan berjalan dengan tertati-tati keluar dari tempat yang terasa begitu aneh tersebut. Saat sampai di depan pagar pembatas, Evan baru menyadari bahwa ternyata pagar itu memiliki pintu. Ia sama sekali tidak menyadarinya saat malam hari, dan kini saat mengikuti Ayu, ia merasa seperti telah ditipu oleh bayangannya sendiri. Evan tertawa kecil, namun tawanya tiba-tiba hilang saat ia menyadari bahwa Ayu dan perempuan yang tadi bersamanya sama sekali tidak tertawa. Mereka memandangnya dengan tatapan bingung. Maaf, ucap Evan, merasa canggung. Pintu pagar itu dibuka dan bunyi deritanya sangat tidak biasa, menggetarkan suasana yang sudah mencekam. Di depan mereka terbentang pemandangan yang tak kalah mengejutkan. Lahan yang luas, dipenuhi dengan kuburan-kuburan. Batu nisan yang tampak seperti dibuat dengan asal-asalan. Banyak sekali, gumam Ayu dan Evan. Namun mereka tidak tahu harus berkata apa. "Aku bahkan sama sekali belum tahu ada kuburan di sini," ujar Evan, terkejut. "Pantas ayah dan ibuku selalu melarang kami bermain di sekitar gerbang sana," tambahnya lagi, menyadari betapa gelapnya sejarah tempat itu. Beberapa saat mereka berjalan melewati kuburan-kuburan itu. Ketika Evan menoleh, ia melihat sosok yang sebelumnya tersandung. Ternyata itu adalah kakek Amin, yang entah sudah berapa lama terbaring di sana. Untungnya, lelaki tua itu masih hidup, meski luka-lukanya sangat parah, terutama di bagian telinga dan matanya. Evan yang masih cukup kuat langsung menolong kakek Amin untuk bangun dan membawanya keluar dari area pemakaman. Setelah itu, Evan kembali bersama beberapa orang teman dari kakek Amin untuk mengambil jenazah ayah, ibu, dan kakeknya dari tempat itu. Namun mereka terkejut, rumah-rumah itu sudah terbakar habis, dan batu nisan yang sebelumnya ada kini menghilang. Dugaan pertama adalah si dukun yang melakukan semua itu. Namun Evan dan Ayu tidak tahu pasti apakah wanita tua yang mereka pukuli ini masih hidup atau sudah mati. Pada saat itu, mereka berlari dengan gugup dan ketakutan. Sebagian orang percaya, sebagian tidak. Seiring berjalannya waktu, lahan pemakaman itu tampak semakin aneh. Tidak ada gundukan tanah seperti kuburan pada umumnya. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat itu hanyalah kebun biasa, namun bekas reruntuhan rumah yang terbakar masih ada sampai sekarang. Mereka berkata, tempat itu masih menjadi tempat tumbal bagi gadis-gadis yang datang dari berbagai daerah jauh, dan tidak ada orang yang benar-benar tahu atau curiga. Dongeng-dongeng tentang tempat itu terus beredar, namun apakah mereka yang pernah melaluinya masih bisa kembali dengan utuh? Hanya sedikit yang tahu.